Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sebelum sambutan, marilah kita menyaksikan pentas seni tari dari Sanggar Tari Arena Langgeng Budaya Kerasak Bangsri, pimpinan dari Bapak Nur Ali. Tarian yang pertama yaitu tarian Kritna Jati, dipersilakan.
Terima kasih untuk tepuk tangannya. Baru saja kita menyaksikan tarian Krida Jati oleh adik-adik cantik Sanggar dari Arena Lagen Budaya Krasak Bangsri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PWO Jepara periode 2020-2023 Bapak Haji Ali Ahwan STMH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kami hormati Bapak Ketua DPW Perkumpulan Wartawan Independen Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Rahmat Dawah SHMH yang berbahagia, beliau sekaligus Sekjen GNPK Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Bupati Jepara yang dalam hal ini diwakili dari Kesbangpol Mas Dwi, terima kasih Mas Dwi. Yang sangat kami hormati Bapak Kapolres yang dalam hari ini diwakili Bapak Edi, Pak Turun Pak Edi. Yang kami hormati dari Bapak Dandim yang diwakili, terima kasih. Kemudian terima kasih yang pertama dari PWI, mungkin tidak ada yang hadir, dari teman kita Formades yang diwakili Mas Akhlis CS ini, selamat datang Mas Akhlis. Yang kami hormati dari Koninfo yang bisa hadir pada siang hari ini yang kami hormati juga. Kemudian segenap tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang lebih pokok teman-teman kita dari pengurus wartawan online Kabupaten Jepara yang telah dilantik yang kami banggakan. Pertama-tama Malika Bida Panjang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesempatan berupa kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan sehingga bisa rawuh hadir di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Selawat salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak sekalian yang kami hormati, perkenanlah saya berdiri di hadapan Bapak sekalian untuk mewakili Ketua PWO terpilih sekaligus mewakili Panitia Pelaksana. Yang pertama dari Panitia Pelaksana, saya terima kasih kepada teman-teman yang berjuang berbulan-bulan sehingga pada hari ini baru terlaksana pelantikan. Mestinya pelantikan ini kami laksanakan pada bulan September kemarin karena situasi kondusif, situasi COVID yang belum selesai, pada akhirnya terpaksa kami laksanakan atas izin Bapak Kapolres Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Itu karena situasi. Yang kedua masalah teknis kemarin sehingga kita terpaksa terlambat untuk pelantikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terima kasih kepada sponsor kami, sehingga pada saat ini kami bisa berdiri melatih pelantikan di sini, yaitu yang pertama dari Bapak Bupati dan Kepala Daerah, dari Bapak Kapolres, dari Bapak Joko Prakoso selaku Ketua DPD, dari Bapak Dandim,
dari Bapak Piwit, Bapak Piwit mungkin belum hadir dari saat ini, Mas Witiarso. Dan semua yang membantu kami sehingga kami bisa berjalan pada hari ini di gedung ini. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan sambutan saya selaku ketua bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan pers mengeluarkan pendapat dan pikiran sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang 45 terjamin. Pers nasional merasakan peran menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Wartawan wajib memahami dan menguasai dasar jurnalistik, basic of journalism, dalam menjalankan tugas jurnalistik sehingga berjalan dengan baik. Wartawan profesional tidak sekedar pandai menulis berita, akan tetapi juga pandai mentaati aturan yang berlaku di jurnalistik, termasuk kode etik jurnalistik. Bapak-Ibu sekalian, pada siang hari ini kami memenuhi pasal 7 ayat 1 bahwa wartawan memilih organisasi wartawan. Disinilah kami melaksanakan pelantikan bahwa PWU adalah organisasi wartawan online, Pak. Jadi kami memadai beberapa media wartawan yang ada di Jepara tergabung di dalam satu wadah yang namanya wartawan online. Ini yang kalau dulu pada Orde Baru yang kita sering kenal adalah PWI. Tapi ketika kode informasi bermunculan organisasi wartawan, diantaranya adalah PWU. Ini yang kita laksanakan pada siang hari ini. Kami mengharap kepada teman-teman yang tergabung di dalam organisasi wartawan media online ini, mari wadah ini kita jaga, kita taati, kita patuhi, kita berikan berita-berita yang tidak mengandung unsur hoax, tidak berita-berita yang tidak sebenarnya, berita-berita yang apa adanya, dan berita-berita yang tidak berita pesanan. Ini yang pokok. Mari kita jaga kode etik kita jaga marwah wartawan kita pertahankan eksistensi jurnalis kita. Mari kita jaga keberadaan jurnalistik yang kita sayangi ini yang kita menjadi cibiran masyarakat di lapangan. Kita semua tidak rela ketika dikatakan wartawan budrek, yang saat itu mungkin budrek itu wartawan yang suka bikin pusing pejabat. Kita juga tidak suka dikatakan wartawan odong-odong, ini bahasanya Pak Aji ini. Untuk itu sekali lagi, ayo kita sajikan berita yang apa adanya, taati undang-undang, taati kode etik, pandai bermain cantik sehingga tidak terjadi kegaduhan. Kita sadar bahwa kita berada di negara hukum, tanpa terkecuali wartawan, kita harus taat kepada hukum, the rule of law. Demikian sambutan singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan dari Ketua PWO periode 2020-2023 Bapak Haji Ali Ahwan STMH. Sambutan berikutnya dari Polres Jepara
yang diwakili Bapak Edi Purwanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati Jepara atau yang mewakili, Bapak Dandim 0719 Jepara atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPW Jawa Tengah, Bapak Rohmat Dakwah. Kemudian yang saya hormati pula Ketua PBU Jepara, Bapak Haji Ali Akhwan. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan dari insan pers, wartawan online, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai dengan saat ini karena ridhonya kita masih diberi beberapa nikmat, kesehatan, keselamatan, diantaranya yang terpenting panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan tugas ataupun kegiatan di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus dan pra-UKW dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan suatu apapun. Kemudian selanjutnya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolres Jepara yang sedianya beliau akan hadir sendiri, bisa bersama-sama dengan kita di tempat ini karena suatu hal ataupun kegiatan tugas yang tidak bisa diwakilkan, yaitu melaksanakan video konferensi dengan Bapak Kapolri persiapan Pilkada serentak besok pagi dan tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau memerintahkan saya selaku Kasubag Humas Polres Jepara untuk mewakili kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menerima keadaan ini. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya tidak akan berlama-lama, hanya sedikit menyampaikan saran atau masukan saja, bahwa kita ketahui bersama untuk wartawan ataupun pemberitaan adalah suatu kegiatan pemberian informasi dari masyarakat kepada pemerintah atau sebaliknya, dari masyarakat kepada pemerintah ataupun informasi dari pemerintah kepada masyarakat, yang tentunya menuntut kepada insan pers untuk betul-betul bisa menyajikan berita yang cerdas, berita yang cerdas, bermanfaat, tentunya sangat berimbang. Dalam hal ini bisa mungkin kita katakan kalau memang ada sedikit segi negatifnya dari jajaran pemerintahan ataupun suatu pihak, tentunya kita harus bisa membalan atau bisa memberikan imbangan. Itu harapan dari kita, termasuk ini juga titipan dari Bapak Kapolres untuk bisa saya sampaikan. Di samping itu, di era globalisasi dan digitalisasi ini, dengan cepatnya berita-berita yang muncul, khususnya ini juga media online, dengan hitungan detik saja sebenarnya berita ini sudah bisa diakses oleh masyarakat, baik masyarakat lokal ataupun nasional, bahkan internasional. Sehingga memang betul-betul harus kita jeli, betul-betul kita pahami apakah berita yang akan kita sajikan ini nanti berdampak baik ataupun buruk. Meskipun itu memang beritanya buruk,
adanya seperti itu, tentunya jangan terlalu diburuk-burukan. Maksud saya seperti itu. Itulah artinya berimbang. Kita bisa menyesuaikan situasi. Khususnya apa? Di situasi pandemi saat ini. Di situasi pandemi saat ini masyarakat kita sedang susah. Baik mulai dari faktor ekonomi, sosial dan sebagainya. Tentunya kita bisa lebih berpikir panjang untuk bisa menyajikan berita-berita yang memang betul-betul syukur-syukur bisa sesuai dengan fakta dan datanya, sehingga tidak bisa menambahkan atau tidak menambah pikiran secara psikis kepada masyarakat untuk lebih menderita lagi. Harapannya itu. Jadi sekali lagi titipan dari Pak Kapolres sebenarnya tadi, mari kita suguhkan berita-berita yang sesuai fakta dan datanya. Adapun memang ada segi-segi yang negatif tentunya, mari kita bicarakan, mari kita koordinasikan dengan baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hubungan yang sudah baik antara rekan-rekan wartawan online di Jepara ini dengan Polres Jepara khususnya dan stakeholder di Jepara pada umumnya, instansi-instansi samping yang sudah baik ini hendaknya lebih ditingkatkan lagi ke depan. Lebih kita tingkatkan lagi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga keamanan dan kondusivitas di wilayah kita. Siapa lagi yang tidak akan menjaga situasi saat ini kalau kita semua akan berdiam diri. Kegiatan-kegiatan yang sudah baik, hubungan-hubungan yang sudah baik, marilah kita tindak lanjuti. Karena kita percaya bahwa untuk keamanan dan kondusivitas adalah modal utama untuk melanjutkan kelangsungan pembangunan di Kabupaten Jepara yang kita cintai ini. Kiranya demikian Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu berpanjang lebar, hanya menyampaikan titipan dan unek-unek dari saya pribadi. Karena rekan-rekan wartawan online ini di Jepara sudah sama saya sudah seperti saudara sendiri. Sudah tidak ada bilik ataupun istilahnya celah di antara kita. Kita sudah sama-sama sudah tahu. Dalamnya saya juga sudah tahu, dalamnya rekan-rekan dari online juga majalah online, wartawan online juga sudah paham sekali. Untuk mengakhiri sambutan saya, sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi mohon mari kita bisa laksanakan bersama. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat atas kepengurusan yang baru dilantik pada hari ini. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ke depan dan kita jalin koordinasi dengan lebih baik lagi ke depannya juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Edi Purwanto mewakili sambutan dari Polres Jepara. Sambutan berikutnya dari Dandim Jepara diwakili oleh Bapak Edi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan anugerah kesehatan, keselamatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa ini. Yang terhormat Bapak Bupati Jepara yang kebetulan diwakili oleh A1 Pak, sekarang Pak A1. Terus sudah tinggal menunggu pelantikan saja. Kepada Pak Kapolres Jepara yang diwakili rekan kami, Pak Edi, ini sama-sama Pak Edi, yang kami hormati Pak Ketua DPW, dan tidak lupa yang sangat berbahagia yang kami muliakan Bapak Ketua PBO yang baru, Pak Haji Ali Akhwan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas kegiatan yang sangat luar biasa di tengah pandemi
yang saat ini masih terus berlangsung. Semoga dengan kegiatan ini mungkin ke depan Jepara selalu diberikan keamanan, kondusivitas, dan untuk pandemi itu bisa cepat berlalu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebenarnya Pak Dandim berkenan ataupun akan hadir untuk melaksanakan atau menghadiri undangan panjenengan, tetapi dengan kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan saat ini sedang melaksanakan kegiatan di Semarang, sehingga mendelegasikan kepada saya yang kebetulan, mohon maaf, mungkin kita biasa di lapangan di dan unit Intel Kodim Jepara yang mungkin tidak asing ataupun sering nanti berkomunikasi dengan rekan-rekan media. Untuk yang selanjutnya sebenarnya kalau kita melihat untuk moto daripada PWO ini sebenarnya sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada tajam, aktual, terpercaya, dan yang terpenting adalah koreksi dan solusi. Sebenarnya kalau dari moto-moto ini saya yakin bahwa ke depan untuk PWO Jepara ini bagian daripada solusi di Jepara. Dan kami berharap untuk keberadaan PWO ini memang bisa nantinya bekerja sama dengan teman-teman baik itu dari PWI ataupun ormas-ormas yang lain, sehingga kondusivitas di Jepara, terus solusi-solusi yang diberikan di Jepara ini memang betul-betul sesuai harapan. Harapannya adalah itu. Jadi sebenarnya dari moto ini saya yakin untuk komitmen daripada PWO Jepara sudah sangat lengkap. Ada koreksi dan ada solusi. Dengan koreksi pasti nanti diberikan suatu solusi. Jadi apa mungkin yang disampaikan tadi dari teman kami Polres sebenarnya sudah terwadai, dan ke depan dari Polres juga ada humasnya, dari Kodim juga ada Pendim, dari mana ini Pemda juga ada Kominfo dan lain sebagainya. Monggo untuk rekan-rekan kami silakan berkoordinasi untuk menciptakan Jepara yang kondusif untuk kesejahteraan masyarakat Jepara. Sedangkan untuk pemberitaan saya yakin, apalagi mungkin setelah ini nanti ada pra UKW ataupun mungkin tadi baru saya dengar uji kompetensi wartawan, ini sangat luar biasa, dan mungkin baru kali ini setelah pelantikan dilaksanakan daripada kegiatan kompetensi wartawan, dan ini memberikan suatu pengalaman, pengetahuan daripada teman-teman di lapangan. Mungkin saya juga tidak akan terlalu panjang dan lebar, karena nanti mungkin Pak Bupati yang diwakili Pak A1 ini sudah menyiapkan satu buku penuh itu. Ini agak lama soalnya. Saya di sini mewakili Pak Dandim yang mendelegasikan kepada kami, mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru, semoga ke depan bisa amanah dan bisa memajukan daripada PWO serta menciptakan kondusivitas di Jepara. Apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi mewakili dari Dandim Jepara. Sebelum sambutan dimulai lagi, marilah kita relaksasi sejenak kembali dengan menikmati tarian kembali dari Sanggar Tari Arena Lagen Budaya. Tarian selanjutnya yaitu tarian Larasati Krida.
bangsa lan negara prajurit putri sejati. Beri tepuk tangannya sekali lagi untuk tarian Larasati Krida. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Perkumpulan Wartawan Online Independen Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Dr. Andes Haji Rahmat Dakwah SHMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Jepara atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, para tamu undangan, hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus pada Bapak Kiai yang hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua PWO Kabupaten Jepara yang baru saja kita akadkan, kita nikahkan untuk beristri dengan PWO, istri yang kedua, karena istri yang di rumah, dan PWO istri yang kedua, karena betapa di PWO nanti banyak hal, persoalan-persoalan di daerah yang harus diselesaikan. Ya mudah-mudahan nanti kuat, tidak cerai, dan mudah-mudahan Pak Ketua bisa aman, damai, sakinah tentunya. Dan ini yang harapan dari DPW Jawa Tengah. Dan saya sangat mengapresiasi sekali Pak Bupati karena ternyata Ketua PWO Jepara ini melaksanakan gelarannya cukup dan sangat spektakuler. Jadi saya dilihat dari karangan bunga yang begitu mengalir, teman-teman memakai uniform yang cukup bergengsi, biasanya itu di pusat, tapi ini bisa dilaksanakan di Jepara dan juga dilaksanakan di hotel mewah. Biasanya kalau di daerah lain mewah itu mepet sawah, tapi ini betul-betul mewah. Untuk itu aplaus untuk pengurus PWO Kabupaten Jepara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa sebenarnya PWO itu hadir? Kalau kita membaca bukunya Megatrend tahun 2000, Naisbitt pernah bilang bahwa
barang siapa yang menguasai informasi, maka ia akan menguasai dunia. Datanya mantan presiden Indonesia Bapak SBY, ia bisa jadi presiden karena saat itu memang begitu viralnya media online untuk memberitakan beliau sehingga menjadi presiden. Dan saat ini pun saya melihat Bapak Presiden Jokowi pun karena memang kesederhanaannya, kesahajaannya, yang diunggah lewat media, maka ia mampu menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Inilah sebenarnya